Kenapa satanik itu nyerangnya Kristen ya? Satu hal yang pasti di dunia satanik, memang kami hanya fokus kepada pribadinya Kristus. Oleh sebab itu satanik itu mencari celah tentang Kristus itu, karena di Alkitab nih, mohon maaf, ini tidak melecehkan agamaku ya, saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 30 tahun, 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Nah, satanik mengambillah usia ini untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyesatkan umat Kristen. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai bukan mentor tapi sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Cakep, 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Sistematisnya terus nggak ada jeda sampai bisa muncul Idul Adha, semuanya ada pendataannya. Yesus hilang 14 tahun. Kekosongan itu yang biasanya diisi oleh mereka. Dari para nabi hanya Yesus yang kosong di usia 14 until 28 tahun. Nabi Muhammad 40 tahun sampai dia meninggal jejaknya ada. Ketemu ini, ketemu ini. Ngomong-ngomong, Mongol fasih lo jelasin Nabi Muhammad, jelasin Quran. Mumpung saya ketemu apologet juga, saya mau nanyakan gitu, karena ini juga lewat sosial media dan saya juga bertanggung jawab untuk menyebarkan bagaimana dengan isu bahwa Yesus menghilang di setelah usia sekian tahun dan dia di India. Oh, menghilangnya kapan, Mbak? Yang dia kan nggak dimuat soalnya kisahnya. Oke, nggak ditulis. Kenapa nggak ditulis? Kenapa nggak ditulis? Berarti kan patut diragukan toh? Ya nggak juga sih, karena gini, karena kan memang pertama Yesus itu kan kalau ditulis semua kisahnya kan kitab-kitab pasti banyak banget kan, tebal banget. Bawa yang gini aja udah males-malesan kan. Di Android aja udah males baca kan, lebih enak baca status kan. Apalagi kalau dimuat semua itu kisahnya kan. Jadi Anda berkata bahwa di usia itu nggak penting gitu? Sehingga nggak dimuat kisahnya? Sebenarnya bukan yang nggak penting, tapi kan yang ditulis memang yang penting sih. Maksudnya yang penting kan dia muncul di umur berapa itu? Di bait Allah waktu itu 12 tahun, ya kan? Habis itu muncul setelah mau pelayanan kan. Karena kisah sebelumnya. Nah, di tengah-tengahnya diantaranya kan hilang. Iya, karena ya memang bagaimana Anda menjelaskan itu? Iya, bagi penulis itu kan nggak perlu semuanya dituliskan. Contohnya Pak Jokowi lah. Di dalam bukunya yang Jokowi itu ya. Ya kan nggak semua ditulis dia main kelereng, nggak tulis dia lagi gergaji kayu kan, enggak lah Pak. Sekarang logikanya siapa tokoh dunia ini yang ditulis semua rinci dari umur 1 tahun sampai dia mati? Nggak ada kan. Pasti diambil kisah-kisah yang memang menuju kepada tujuan yang paling penting. Kenapa di 12 tahun ada kisahnya? Di 12 setelah itu terhenti. Setelah itu terhenti. Iya, di 12 tahun kenapa? Karena di situ memang dia kan diajak ke bait Allah, kemudian dia ngobrol, ternyata sampai dibilang, wah ini pintar banget ini gitu. Maksudnya jenius lah ini kalau sekarang kan. Sekarang gitu. Habis itu terhenti kan, muncul lagi di dalam kisahnya yang 30 tahun kan, karena dia mau melayani. Dan begitu dia datang lagi ke kampungnya, ketika datang ke kampungnya, kemudian dia ngajar, mereka yang diajar bilang apa? Duh ini kan bukannya anaknya Yusuf tukang kayu gitu kan. Nah tetangga-tetangganya tahu tuh dia ada tuh tukang kayu. Jadi nggak kemana-mana ya? Nggak kemana-mana, ke India. Siapa yang bilang Pak? Iya, logikanya kalau dia ke India tiba-tiba muncul 30, tetangganya nggak akan tahu lah ini anaknya Yusuf kan. Kan situ tulis juga. 12 ke 30 tahun tuh wajahnya cukup berubah ya. Mestinya ya. Iya kan kayak gitu, terus dia mau dilempar kan. Istilahnya mau diusir terus dibilang akhirnya kan ya memang seorang nabi itu ditolak di kampungnya sendiri gitu loh. Okay. Karena ya memang lo mau kemana, kalau di India kampungnya India nanti kan. Iya Pak. Kan dia pelayanan nggak di India kan, dia pelayanan di situ saja gitu. Jadi yang kayak gitu itu memang pertanyaan yang sebenarnya mau dicari-cari aja gitu loh. Maksudnya pertanyaan yang nggak terlalu penting juga gitu. Maksudnya
Kenapa kalau emang ada ditulis kan kayak gitu? Tapi memang dalam Alkitab itu sudah tetap dinyatakan kalau Yesus tuh nggak kemana-mana kok. Dia tetap jadi anaknya tukang kayu di Nazaret. Bahkan kan dibilang Yesus dari Nazaret. Kalau dia dari India tulis Yesus dari India. Apalagi kalau dari Surabaya kan Yesus dari Sepulang dari Surabaya gitu kan. Anda kan sepulang dari Surabaya, saya catat. Iya. Tapi kan jelas-jelas nggak ada kan. Dibilang Yesus dari Nazaret. Sebenarnya kan tetangga kita juga mengakui itu, Pak. Oke. Apa? Makanya dibilang pengikut Yesus dibilang apa? Nasrani kan. Iya. Nasrani itu apa sih? Kan Nazaret kan. Iya. Yang mempercayai Isa, Yesus dari Nazaret. Oke. Dia sendiri tuh kalau menentang tentang Nazaret, Yesus di India, harusnya dia jangan tuduh orang Kristen tuh sebagai Nazaret. Dia bukan Nasrani, bilang aja agama Indiani gitu kan. Karena dari India kan Isanya gitu. Ya kayak gitu. Sebenarnya bertentangan sendiri dengan pertanyaannya sendiri, bertentangan dengan imannya dia sendiri. Oke. Gitu.